kamu tahu nggak berita terkini banget, ini update banget, masih hangat kalau masakan baru diangkat. Apa? Itu yang duduk di belakang, melamar sahabat kita. Wih. Mas, sungguh-sungguh atau enggak? Aku nggak suka dibuat mainan, Mas. Maaf, kalau mereka menikah, Ya. bukan membuat hidung terbang. Apa jadi apa? Di rumahnya penuh piring terbang. Udah ngobrol kok, sabar. Udah ngobrol? Udah ganteng, Beneran, royal. Iya. Semoga ya Wi. Apaan? Jodoh kita nggak pernah. Iya nggak perlu. Amin Kak. Ya, jodoh tidak pernah tahu. Aku cuma bisa bilang sama Mas, pokoknya sabar-sabar kalau ngadepi aku, Mas. Ya namanya juga manusia ya, sabar. Mas coba dulu deh, Mas gitu. Coba. Maksudnya coba Iya, pendekatan gitu. Soalnya kan aku orangnya tahu sendiri. Iya butuh kesabaran lah ya. Tapi namanya jodoh, rezeki, maut kita tidak pernah ada yang tahu. Ya pokoknya mas sayangku pokoknya sehat selalu. Aduh sayangku. Jodoh, rezeki, takdir nggak pernah ada yang tahu, itu sudah menjadi tentu saja suratan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Pun juga dengan kehilangan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu di tanggal 29 September berpulang ke rahmatullah seorang aktris senior. Di mana beliau ini merupakan ibu dari 3 orang selebriti tanah air. Dan di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan kedua buah hati dari almarhumah Wati Siregar. Kita hadirkan, ini dia Elma Theana dan juga Rensi Milano. Ya. Sini Kak. Kak Elma dan juga Kak Rensi Milano, pertama-tama kami mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Kak Elma, Kak Rensi, Sony dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, keikhlasan. Dan kami juga mendoakan semoga almarhumah husnul khotimah. Amin ya Rob. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di pagi-pagi ambiar. Tidak mudah bagi keluarga, duka mendalam pasti masih dirasakan sampai dengan sekarang. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar di rumah, kabar duka yang dirasakan keluarga tercinta kehilangan ibunda almarhumah Wati Siregar. Ini dia. Kak Rensi, Kak Elma, almarhumah berpulang di usia 71 tahun, betul ya? Ya. Boleh diceritakan kronologis kepergian dari almarhumah? Ya terakhir itu Rensi ngabarin harus semuanya kumpul. Karena mama udah ngomong sebentar lagi katanya. Akhirnya semua keluarga dikumpulin. Adikku yang di Sukabumi juga datang. Aku juga datang sampai di rumah. Mama minta diyasinin gitu. Diyasinin sama semua, sama Rensi, sama aku, sama semua ngiyasinin mama. Habis itu dia ninggalin pesen gitu. Satu-satu aku bilang, mama sehat kok. Udah mama jangan pikirin yang enggak, aku bilang gitu. Mama udah gak tahan lagi, ini mama sebentar lagi kok. Dia udah ngasih tahu begitu. Nah terakhir aku datang, besoknya aku video call ngasih tahu bahwa mama tuh udah gak bisa makan, udah gak bisa minum. Terus aku bilang kok nggak bisa gitu, ditetesin aja satu Tetes gitu. tetes gitu. Dia bilang udah kesakitan banget. Kita panik kan gitu. Terus akhirnya kata Sony udah dibawa ke rumah sakit aja biar mama disonde gitu. Kasih makan minumnya lewat Selang. hidung gitu kan. Itu masih bertahan ya Ren ya. Masih 2 minggu alhamdulillah di ICU. Nah terakhir itu aku syuting di Ciawi, aku nyetir sendiri. Rensi bilang ambil bajunya mama, biar dia, mama kan orangnya bersih. Dia tuh pengennya tuh setiap hari 2 kali ganti gitu. Nah aku tuh jam 10 malam itu udah sampai Kelapa Gading setengah 11 mau ke rumah sakit. Aku ngantuk banget gitu, aku bilang sama adekku, kayaknya Kak Elma besok aja ya, kalau udah ngantuk banget nih nyetir gitu. Tapi mama nungguin loh Kak Elma gitu. Aduh gimana aku bilang gitu kan, coba deh mama suruh tidur aja gitu. Akhirnya aku pas pulang,
adikku ngabarin gitu, Kak Elma cepetan sekarang ke rumah sakit. Mama kenapa? Udah cepetan aja sekarang ke rumah sakit. Nah, di situ aku udah perasaan nggak enak. Tiba-tiba aku sampai di sana abis sholat subuh, Mama udah dicopot-copotin semuanya. Jadi aku ada rasa bersalah dan menyesal gitu ya. Maksudnya nggak ada pada saat ya. Nembus ke sakaratul maut. Tapi anehnya udah dalam keadaan sudah meninggal. iya, tapi anehnya juga adekku itu udah tidur di kakinya Mama. Udah ngejagain pokoknya si Ian. Udah ngejagain, pokoknya dia nggak mau lengah gitu. Cuma Mama ngusir dia gitu. Ian, kamu ke kamar aja, jangan di sini gitu. Nanti kamu malah tambah capek. Udah Mama nggak apa-apa kok gitu. Karena malamnya kita sempat video call bareng-bareng semua, sempat ngobrol, nanyain cucu gitu kan. Sempat video call gitu, ngomongnya tuh udah kayak normal gitu. Kita tuh nggak ada kepikiran sama sekali, nggak ada kepikiran tuh Mama tuh akan pergi di subuhnya gitu kan. Nah, itu sempat rame deh. Kak Elma cepetan angkat ini video call Mama nih lagi ngobrol apa segala macam semua gitu. Ya udah nggak ada kepikiran sama sekali gitu. Terus yang adekku menyesalnya juga, kenapa sih Mama nyuruh aku keluar gitu. Jadi dia tuh pengen nggak mau dilihatin atau gimana gitu sampai adekku. Sampai akhirnya berpulang pada pukul? Jam 5 ya. 5 pagi, 5 Jam 5 subuh gitu. Kak Elma dan juga Kak Rensi sempat ada firasat sebelum Mama berpulang? Kalau sebenarnya sih sebelum-sebelumnya udah banyak firasat juga. Aku pernah ngomong sama Elma, aku ngimpi gigi bawahku copot semua, aku bilang gitu. Lu jangan pikiran begitu gitu. Itu sebelum Mama masuk ICU ya. Terus pas waktu malam Sabtu, aku pulang dulu, nanti malam Minggu kesini lagi. Ici mau cuciin baju dulu, baju Mama dulu, kan baju Mama banyak kotor, sekalian baju Mbak biar Ici cuciin ke rumah, nggak usah di rumah Elma, takutnya nanti sibuk bilang gitu. Ya udah Kak, titipin baju Mama semua sama baju Mbak, aku cuciin. Aku udah baru mau titip Elma kan malam Minggu ke rumah, ini udah baju Mama udah semua dibawain, tolong takut kalian besok pagi bisa suka datang duluan kan, aku suka agak telat gitu. Ya itu pas mau subuhnya bangun abis sholat subuh diteleponin, Mama meninggal. Aku langsung buru-buru ke rumah sakit. Kak Elma, kita mau kasih lihat yang satu ini, nanti Kak Elma boleh cerita sama kami di sini. Elma Triana mimpi nyawanya seperti dicabut sebelum ibu meninggal dunia. Iya, itu pas malam Minggu aku bilang sama Mama, aku capek banget, besok aja ya gitu. Nah pas aku tidur, aku tuh saking capeknya udah gak ganti baju, gak bersihin muka, aku langsung tidur gitu. Nah pas aku tidur itu tiba-tiba aku tuh kayak dicabut nyawanya sampai aku bangun, sampai Allahu Akbar. Sampai aku, aduh ini aku mau dicabut nyawa apa gimana ya gitu. Terus kayak ngerasa tuh kayak malaikat-malaikat kayak mau datengin aku. Jadi aku ketakutan banget pada malam itu gitu kan. Sampai aku keringet dingin. Napas aku ngos-ngosan gitu kan. Ya Allah kenapa ya? Astagfirullahaladzim gitu. Terus aku nggak sama sekali nggak berpikiran Mama gitu. Aku pikir aduh jangan-jangan aku yang duluan gitu kan. Berpikirnya kayak gitu. Cuma anehnya juga pada saat malam Minggu itu aku bilang sama kru semua. Hari Minggu aku nggak mau syuting. Kenapa Mbak? Aku mau istirahat, aku bilang gitu. Udah Mbak, sini Mbak Elma masih banyak. Pokoknya habisin sekarang aja gitu. Pokoknya kalau lo calling aja gue nggak bakalan dateng. Aku sempat ngomong kayak gitu tapi nggak sama sekali nggak terfikir hari Minggu itu akan ada kelelahan aja gitu. Nah terus aku merenung kan, ini kenapa ya? Kok aku mimpi ngerasa kayak mau dicabut nyawanya gitu. Akhirnya aku zikir-zikir sampai aku tidur. Itu posisinya udah jam 2 malam. Pas aku tidur, aku bangun si Ian udah. Oke. Tapi betul gak sih katanya almarhumah sempat meminta pulang sebelum kepergiannya? Oh iya, waktu di rumah sakit, Mama bilang nanti kalau Mama pulang, Mama pengen panggil anak yatim. Pulangnya itu kita nggak ngerti apa sembuh dari rumah sakit gitu. Cuma bilang, pokoknya nanti Mama pulang dari sini, Mama minta dipanggil anak yatim, minta di ngajiin itu doang. Ternyata ya pulangnya Mama, pulang yang lain. Iya. Tapi alhamdulillah malam Jumat
semalam aku udah panggilin orang-orang teman-temannya, rumahnya. Kan waktu mama meninggal belum sempat dibawa ke rumahnya, langsung ke rumah Elma dia mintanya kan. Waktu itu sih awalnya mintanya di rumah dia kalau meninggal katanya. Terus mintanya tiba-tiba berubah di rumah Elma. Nah malam Jumat semalam aku panggil teman terdekat sama warga-warga yang di situ untuk ngajiin rumah mama pertama kalinya. Kak Elma, kita mau kasih lihat buat Kak Elma, ini ada beberapa nasihat dari almarhumah sebelum beliau berpulang untuk Elma Tiana. Ini akan menjadi satu momen yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun. Kalimat demi kalimat yang terucap dari orang tua yang pada akhirnya meninggalkan kita terlebih dahulu. Saat Kak Elma menyaksikan permintaan maaf dari almarhumah mama, apa yang terlintas dalam pikiran Elma Tiana dan Kak Rensi? Aku cuma bilang mama jangan ngomong begitu. Mama masih ada harapan sembuh, cuman itu aja. Aku nggak kepengen kehilangan mama. Mama jangan pernah ngomong ninggalin gitu. Tapi ya mama terus bicara seperti itu. Mama nggak lama lagi. Cuman itu terus dan kita selalu menguatkan mama sembuh gitu. Sekarang ini setelah melihat kembali tayangan apa yang disampaikan beliau, apa yang ada dalam benak seorang Elma Tiana? Aku tuh ngerasa belum maksimal ngebahagiain dia. Aku udah niatin pengen aku terakhir masih bilang, Ma kita umroh ya Ma ya. Mama bilang gak mungkin ya Mama bisa ke umroh pakai kursi roda. Aku bilang gitu. Udah gak usah ngerepotin. Aku merasa belum maksimal aja ngebahagiain dia, belum. Tadi disampaikan oleh almarhumah bahwa anak-anaknya adalah anak-anak yang berbakti. Qadarullahnya memang harus meninggalkan anak-anak tercinta. Untuk seorang Elma Tiana dan juga Rensi Milano, seandainya waktu bisa kita putar kembali dan bisa mewujudkan keinginan almarhumah, apa keinginan almarhumah yang ingin diwujudkan oleh Kak Elma dan juga Kak Rensi? Kalau mama kemarin sebelum meninggal, mama itu kan senang berorganisasi, kumpul sama teman-teman dan sahabatnya. Mama itu selalu membuat arisan amal. Waktu itu dia cuma minta siapa yang bisa nerusin ini. Aku bilang, tapi dia nunjuknya aku. Karena kemana-mana kan kalau arisannya dia atau dia ke teman-teman selalu yang diajak aku. Yang lainnya kan sibuk gitu. Jadi ya udah, mama akhirnya meneruskan kegiatan mama itu dialihkan ke aku semua. Yang bikin aku nggak bisa ngelupain itu selama mama sakit itu karena mungkin selama hampir 50 tahun ya umur aku sampai sekarang ini nggak pernah sedetik pun tinggalan sosok mama gitu. Dibanding sama almarhum papa, karena waktu papa kan masih kecil jadi kita nggak tahu apa-apa. Jadi kalau mama tuh bener-bener kita kehilangan banget. Karena hari-hari yang bikin aku inget tuh di saat mama banyak makanan, pasti nelpon aku. Dan sih ada apa di kulkas, aku bilang ada apa-apa mah, ini mama kirimin buah, baru dikirimin sama Kak Elma. Jadi kalau Elma kirim pasti mama oper lagi ke aku. Pasti Sampai gitu ya, kalau gitu ya. sampai Elma bilang, mama kok cepet habis sih buahnya, padahal dikasih ke aku gitu loh. Kenangan itu gitu. Apa aja mama tuh selalu beli makanan banyak kasih ke siapa aja, entah temennya dimasakin, entah obat pun begitu, ada vitamin. Pasti temen yang datang minum nih vitamin biar sehat. Kalau gua mah gak bakalan sembuh. Selalu begitu. Rensi udah minum vitamin belum? Itu jadi kenangan itu. Selama ke rumah sakit aku bersinar 30 kali nemenin mama. Terus pokoknya kenangan itu banyak banget. Kita yakin begitu banyak kenangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Iya. Tapi kami juga kali ini hanya bisa mendoakan bahwa keluarga selalu diberikan kesehatan. Kak Rensi, Kak Elma dan juga Sony dan anak-anak yang lain. Bahwa kita juga tahu cobaan demi cobaan dalam waktu yang berdekatan ini tidaklah begitu mudah. Sebagai support system harus mendampingi almarhumah saat sakit pun juga sang adik ketika kemarin dirawat. Sony Septian kemarin sempat
berkunjung berziarah makam bersama dengan istri tercinta. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Kami tahu tidak mudah bagi Kak Rensi, tidak mudah bagi Kak Elma. Adik tercinta masih tetap harus berjuang. Sebagai keluarga, sebagai support system, selalu mendampingi adik. Tapi satu sisi, Mama saat itu juga sedang terbaring lemah. Kak Elma, dengan segala cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Kak Elma melihatnya? Cobaan demi cobaan begitu dekat waktunya. Ya, kayak ini ya aku kemarin aku kehilangan. Terus kemarin aku biasanya tuh kalau pagi-pagi, kalau kita semuanya ulang tahun pagi-pagi yang pertama kali ngucapin tuh pasti mama. Hari ini tanggal 3 Oktober anakku telah lahir. Ya biasanya mama yang ngucapin. Kemarin Elma kan ulang tahun tanggal 3. Biasanya selalu pagi-pagi mama yang ngucapin. Terus di grup itu sering mama yang selalu bangun gitu. Sekarang udah sepi gitu, nggak ada yang WA lagi. Terus udah gitu juga aku harus mempersiapkan anakku nikah. Jadi memang Nggak ada mama. Bertubi-tubi. bertubi-tubi gitu, tapi aku selalu melihatnya. Aku juga berpikir kalau misalnya bertahan juga sebenarnya mama udah gak kuat gitu, sakit. Mama selalu bilang, Nggak kuat. mama tuh pengen, cuma mama sakit, Elma, katanya gitu. Mama udah beli kebaya kan, Ma, udah nyiapin buat semua kan. Iya, mama tuh pengen, tapi mama sakit, dia bilang gitu. Elma Tiana, di balik dukanya, kehilangan mama tercinta beberapa hari yang lalu, bertambah usia tanpa hadirnya sang mama. Kita mau saksikan dulu tayangan yang satu ini. Ulang tahun yang berbeda karena tanpa kehadiran mama. Iya. Iya. Itu selalu mama tuh pagi-pagi subuh-subuh itu dia pakai puisi. Jadi nggak cuma selamat ulang tahun, enggak. Dia selalu tuh nulis puisi buat anak-anaknya gitu. Masih ingat apa ucapan yang biasanya selalu disampaikan ketika kayak mau ulang tahun? Iya, pada hari ini 3 Oktober telah lahir anakku yang mungil, yang aku kasih nama Elma Tiana gitu kan. Terus anak yang lucu, anak yang dia selalu puisi dulu, habis itu selamat ulang tahunnya anakku, mama sayang sama kamu. Jadi banyak banget lah puisinya. Terus pagi-pagi aku nungguin. Aku nungguin kok gak ada SMS dari mama. Ini aku sedih banget. Udah gitu, 1 tahun yang lalu yang dia nulis itu dikirim sama adekku buat tenangin aku. Adekku yang ngirim Pakai handphone mama. pakai handphone mama. Kak Elma, kami paham bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran almarhumah. Tapi kami di sini hanya bisa mendoakan semoga di pertambahan usia ini Kak Elma dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Kak Elma, kami dari pagi-pagi ambiar. Ada kado buat Kak. Kami paham betul bahwa kado ini tidak bisa mengobati kesedihan Kak Elma, tapi semoga bisa menjadi teman dalam hari-hari Kak Elma. Silakan Buka yang boleh atas dibuka. dulu Kak Elma. Ulang tahun ya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Boleh dibuka, silakan. Di hari ulang tahunnya, masih dalam keadaan berduka karena ditinggal almarhumah ibu tercinta. Yang selalu memberikan puisi di saat Dipasang fotonya di kamar. Makasih ya. almarhumah Wati Siregar yang melahirkan buah hati yang berbakti kalau beliau bilang. Kak Elma juga boleh buka.
Kado lainnya. Kue ulang tahun kami tahu bahwa Terima kasih, barakallah. berbeda rasanya tanpa kehadiran Mama. So happy birthday Kak Elma. Ya. Happy birthday. Semoga selalu diberikan kesehatan. So, Kak Elma, di pertambahan usia ini, seandainya Kak Elma bisa menyampaikan sesuatu kepada Mama, apa yang ingin Kak Elma sampaikan? Mama selalu berpesan untuk bisa selalu berbuat baik kepada siapapun. Selalu bermanfaat untuk orang banyak. Selalu terus ingat ibadah. Insya Allah, Mama akan meneruskan apa yang telah Mama jalankan selama ini. Untuk yayasan, untuk panti jompo. Insya Allah, aku sama Rensia berdua untuk menjalankan. Terusin Garudanya Mama. Gerakan, usaha, amal. Sana nama. Kak Elma, Kak Rensi, sekali lagi kami turut berbelasungkawa. Semoga almarhumah husnul khotimah. Kami akan kembali sesaat lagi, hanya di pagi-pagi hari.